Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Hari ini kita akan membahas dua topik penting yang sangat berpengaruh dalam dunia bisnis modern. Strategi pemasaran digital dan riset pasar. Kita akan menjelajah beberapa konsep kunci termasuk klasifikasi riset pasar dan pemasaran. Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pemasaran, analisis lingkungan, serta analisis SWOT sederhana dan alternatif strategi atau taktik digital marketing. Mari kita mulai. Nah, pertama-tama mari kita bahas tentang klasifikasi dan riset pasar dan juga pemasaran. Nah, riset pasar adalah proses pengumpulan dan analisis data tentang konsumen dan pasar. Riset pasar umumnya dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama adalah riset kualitatif. Riset ini melibatkan pemahaman mendalam tentang motivasi, sikap, dan juga perilaku konsumen. Teknik-teknik seperti wawancara yang mendalam dalam kelompok diskusi seringkali digunakan untuk mengumpulkan informasi di dalam riset kualitatif ini. Tujuannya adalah untuk mendapatkan wawasan yang lebih holistik tentang persepsi konsumen. Yang kedua adalah riset kuantitatif. Berbeda dengan riset kualitatif tadi, riset kuantitatif ini melibatkan pengumpulan data numerik yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik. Survei dengan kuesioner adalah metode yang seringkali digunakan untuk riset kuantitatif. Data yang dikumpulkan dari riset kuantitatif sering digunakan untuk mengidentifikasi tren dan pola yang lebih luas dalam sebuah pasar. Sementara itu, teman-teman semuanya, riset pemasaran lebih fokus pada strategi dan teknik untuk mencapai tujuan pemasaran. Ini mencakup analisis tentang efektivitas kampanye pemasaran, segmentasi pasar, dan perilaku konsumen. Nah, beberapa alat artificial intelligence bisa kita gunakan, misalnya online survei, social media listening dengan merekam hasil jejak hashtag yang kita gunakan, serta AI untuk memantau pasar kita seperti Google Analytics, Google Trend, Samras, dan juga AI yang lainnya. Nah, sekarang teman-teman kita akan membahas adanya faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi pemasaran. Faktor lingkungan pemasaran dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Pertama, faktor ekonomi. Kondisi ekonomi seperti inflasi, tingkat pengangguran, dan pendapatan per kapita dapat mempengaruhi daya beli dan juga perilaku konsumen di sekitar kita. Kedua, faktor sosial dan demografis. Faktor demografi seperti usia, jenis kelamin, status sosial mempengaruhi preferensi dan juga perilaku konsumen. Selain itu, teman-teman semuanya, tren sosial seperti kesadaran lingkungan atau gaya hidup sehat juga bisa mempengaruhi pemasaran, teman-teman. Ketiga, faktor teknologi. Perkembangan teknologi baru dapat membuka peluang baru dalam pemasaran digital. Misalnya adanya kemajuan dalam artificial intelligence dan analitik big data dapat membantu dalam menargetkan iklan yang lebih efektif. Keempat, teman-teman, faktor politik dan juga hukum. Kebijakan pemerintah dan peraturan hukum dapat mempengaruhi bagaimana perusahaan itu bisa menjalankan kampanye pemasaran terkait dengan pemasaran mereka, dan ini juga termasuk regulasi terkait dengan iklan, privasi data, dan juga kebijakan terkait dengan perlindungan konsumen. Kelima, teman-teman, faktor kompetitif. Yang jelas bahwa persaingan dalam industri juga mempengaruhi strategi pemasaran. Mengetahui kekuatan dan juga kelemahan pesaing juga dapat membantu dalam merumuskan strategi yang lebih efektif. Nah, untuk merencanakan strategi pemasaran yang sukses, ya, penting untuk melakukan analisis lingkungan dan juga analisis SWOT, ya. Analisis lingkungan ini dapat melibatkan identifikasi dan juga evaluasi terkait dengan faktor-faktor
eksternal yang dapat mempengaruhi bisnis seperti tren industri, perilaku dari konsumen, dan juga terkait dengan kondisi pasar pada saat itu. Analisis ini membantu perusahaan dalam memahami tentang peluang yang ada di lingkungan bisnis mereka. Kemudian analisis SWOT. Jadi analisis SWOT ini adalah singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, threat atau ancaman. Nah, mari teman-teman semuanya kita lihat bagaimana analisis SWOT yang bisa kita lakukan secara sederhana bisa dilakukan dalam sebuah bisnis yang teman-teman semuanya jalankan. Kekuatan ya, identifikasi aspek positif dan dari bisnis yang Anda lakukan seperti keunggulan kompetitif, teknologi mutakhir, atau terkait dengan adanya tim yang terampil. Kelemahan, mengidentifikasi dengan menanyakan pada diri Anda apa yang bisa kira-kira Anda perbaiki. Misalnya apa? Misalnya terkait dengan kekurangan dalam sumber daya, misalnya juga terkait dengan keterbatasan produk, atau kurangnya kehadiran bisnis Anda di dunia online bisa Anda lakukan dalam melihat dari kelemahan ini. Kemudian kaitannya dengan peluang, menganalisis peluang di pasar yang bisa teman-teman manfaatkan seperti tren pasar baru, segmentasi konsumen yang memang belum digarap, atau penggunaan teknologi yang sedang berkembang saat ini. Kemudian terkait dengan ancaman, yaitu dengan mengidentifikasi risiko ancaman dari pesaing. Kemudian perubahan regulasi atau kondisi ekonomi yang dapat mungkin mempengaruhi dari bisnis yang teman-teman atau Anda lakukan. Nah, akhirnya teman-teman, mari kita bahas beberapa alternatif strategi dan juga teknik dalam digital marketing yang bisa diterapkan untuk mencapai tujuan pemasaran Anda. Pertama, teman-teman, yaitu Search Engine Optimization atau SEO. Jadi strategi ini dapat digunakan untuk meningkatkan peringkat dari website Anda di hasil pencarian mesin pencari seperti Google untuk menarik lebih banyak pengunjung secara organik. Yang kedua, pemasaran konten. Jadi strategi ini adalah dengan cara membuat dan mendistribusikan konten yang berkualitas tinggi, yang relevan, kemudian juga yang sesuai dengan audien yang sesuai dengan target Anda untuk menarik dan mempertahankan pelanggan teman-teman semuanya. Ketiga, iklan berbayar. Menggunakan iklan berbayar seperti Google Ads atau iklan berbayar di media sosial bisa dijalankan untuk mencapai audien yang lebih luas dan menghasilkan konversi yang cepat. Keempat, email marketing. Mengirimkan email yang dipersonalisasi dan relevan kepada pelanggan untuk membangun hubungan dan meningkatkan retensi dari iklan tadi bisa teman-teman lakukan juga. Kelima, media sosial. Membangun kehadiran platform media sosial seperti Facebook, Instagram, LinkedIn bisa digunakan untuk berinteraksi dengan audiens dan memperluas jangkauan dari merek atau brand Anda semuanya. Kelima, analitik web. Menggunakan analitik untuk melacak kinerja kampanye pemasaran dan juga bisa digunakan untuk memahami bagaimana perilaku pengguna dan juga bisa digunakan untuk membuat keputusan berbasis data. Nah, teman-teman semuanya, itulah rangkuman tentang strategi pemasaran digital dan juga riset pasar. Dengan memahami terkait dengan strategi ini dilakukan dengan baik, itu bisa Anda lakukan dalam rangka untuk melakukan klasifikasi riset, kemudian memahami tentang faktor lingkungan, kemudian melakukan analisis SWOT, dan juga bisa melakukan strategi digital marketing. Anda bisa merancang kampanye pemasaran yang mungkin lebih efektif dan efisien. Jangan lupa untuk terus memantau perkembangan pasar, kemudian juga beradaptasi dengan perubahan agar apa? Agar bisnis teman-teman itu bisa dilakukan lebih kompetitif. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita lanjutkan pada video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.